Ya, dan pecinta futsal tanah air, kita akan segera saksikan. Ini dia kick off pertandingan babak pertama. Kaimana berhadapan dengan Kancil BBK Pontianak bersama saya Mas Janto dan juga Hari Cacing Setiawan yang akan memandu jalannya pertandingan babak pertama kali ini. Dan sebuah pelanggaran di awal-awal pertandingan babak pertama. Ya, saya pikir peon ya. Memang penerapan defense di 3/4 ya, itu yang menyebabkan para pemain Kancil BBK untuk menunggu terlebih dahulu. Ya, saya pikir pintar ya keputusan dari Coach Naim. Di menit-menit awal memang tingkat konsentrasi, fokus para pemain-pemain Kaimana masih bisa terjaga dengan baik. Makanya Coach Naim ini mencoba menginstruksikan untuk para pemain-pemain dari Kancil BBK untuk bersabar terlebih dahulu, menunggu para pemain-pemain Kaimana ini udah mengalami penurunan tingkat konsentrasi dan kondisi fisik, baru mereka melakukan tekanan-tekanan ke daerah pertahanan dari tim Kaimana. Wah, berbahaya, hampir saja. Ya, kita lihat tadi sebuah peluang dimiliki oleh Ramdhani. Sangat baik ya, venting ke kanan. Ya, namun sayang kita lihat. Ya. Ya, dan kali ini tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kaimana FC. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana peluang dan tendangan sudut corner kick kali ini untuk Kaimana. Ya, peluang untuk Kaimana FC. Ya, gagal ya Andro. Sangat ambisius ya di sudut sempit seperti itu ya, gampang sekali untuk Yudi memblok shoot tendangan dari Andro. Terlihat enjoy ya, saya melihat para pemain-pemain Kancil BBK ini sangat menikmati jalannya pertandingan. Memang ya saya pikir dengan poin 17 ya, dan tidak ada harapan lagi untuk lolos babak Final Four. Ini seperti friendly match, dan setelah pertandingan ini biasanya mereka melakukan liburan jalan-jalan di daerah-daerah yang mereka singgahi. Dan kita lihat kali ini Kancil BBK ya, sebuah umpan jauh namun kali ini gagal. Ya, masih mampu cukup untuk mengimbangi para pemain dari Kaimana. Permainan yang dilakukan oleh anak-anak dari Kancil BBK, dan saya pikir faktor fisik akan berpengaruh dengan kondisi mereka tidak memiliki pemain cadangan begitu banyak di bench Kaimana. Betul. Ini paket ini yang membedakan tim-tim lain daripada tim Kancil BBK. Coach Naim sangat berani sekali untuk mempercayakan permainan dalam tim diisikan oleh seluruh pemain-pemainnya, ada pemain-pemain muda. Ya, ini faktor bagaimana Kancil BBK ini mampu berbicara banyak di Linus tahun lalu ya, sehingga mereka lolos di babak Grand Futsal Profesional ini. Kita lihat sangat buru-buru ya, Tommy ya. Ya, sebuah syuting yang ya tidak maksimal saya pikir tadi dilakukan oleh Kaimana FC. Ya, membuang sebuah peluang dan skor masih imbang 0-0. Kaimana berhadapan dengan Kancil BBK Pontianak. Ya, Wahid Setiawan. Ya, salah satu kunci permainan dari Kancil BBK. Selain ada beberapa nama lain seperti Samuel Eko. Memang kalau jika kita melihat permainan Wahid Setiawan tidak seistimewa Ardian Sarunto Boy, dan gerakan ventingnya pun juga tidak terlalu banyak variasinya ya. Mungkin venting kanan dan kiri dan juga dribbling ya juga tidak terlalu cepat juga ya seperti Ardian Sarunto. Tapi permainan Wahid Setiawan ini sangat efektif. Saat Wahid Setiawan memegang bola, bola itu persentase gagalnya hanya 10%. Itu yang nah, ini Wahid cukup baik ya. Sayang sekali tendangan dari Ramdhani hanya membentur tiang. 2 kali membentur tiang. Beruntung ya tim Kaimana di menit awal ini. Ya, kita lihat ini dia. Pelatih begitu muda ya. Betul. Ya, kita lihat pelatih sementara dari Kaimana FC begitu. Ya, kita lihat masih cukup muda ya, dan kita lihat bagaimana peluang dari Wahid Setiawan yang masih membentur salah seorang pemain lini belakang dari Kaimana FC. Ya, kali ini Kancil BBK kembali gagal. Ya, sebuah counter attack kali ini dilakukan. Oh, gagal, handsball ya Yudi ya. Ya,
Ya, sebuah handsball tadi. Dan kali ini sebuah peluang. Ya, kita saksikan. Ini jika melihat Yudi bermain, ya cara Yudi bermain mengingatkan pemain Ade Andika ya. Sangat mirip sekali karakter permainan dari Yudi ini. Ya, peluang kali ini dimiliki oleh Kaimana FC. Sebuah shoot masih membentur. Dan kali ini menghasilkan kembali kick in untuk Kaimana FC. Sudah 2 kali foul yang dilakukan di Kancil BBK ini. Sangat sayangkan dengan mendominasi di menit-menit awal ini, tapi Kancil BBK ini banyak melakukan foul. Lebih baik ya. Ya, ketenangan itu juga faktor kepenting dalam tim. Ya, gagal tadi mencoba untuk memberikan. Ya, kick in kali ini. Ya, sudah memasukkan grup kedua ya. Ya, Dalam tim Kancil BBK. Hardadi gagal, terbaca tadi umpan dari Hardadi. Imran ya. Sangat miris ya jika kita mengetahui Irol, ya biasa siapa disebut Irol. Dia tidak pernah meloloskan timnya ke babak final four, tapi 3 kali mengikuti band futsal profesional Irol. Dan kita lihat ya, sebuah kesalahan tadi di lini belakang dan akhirnya sebuah tendangan to shoot tadi mampu membawa Kancil BBK unggul 1-0 atas Kaimana FC. Kita lihat sebuah kesalahan dan langsung sebuah tendangan menghujam sisi kanan bawah dari penjaga gawang Kaimana. Cukup baik ya. Tendangan to shoot kali ini berhasil. Tendangan to shoot yang dilakukan para pemain Kancil BBK. Ya, unggul sementara Kancil BBK. Sebuah kesalahan tadi di lini belakang yang gagal dimaksimalkan. Ya, sebuah kontrol tadi gagal. Dan kali ini kick in untuk Kaimana FC. Ya, sejauh ini belum ada rotasi yang dilakukan oleh tim Kaimana. Meskipun sepanjang 6 menit babak pertama ini dikurung habis-habisan oleh Kancil BBK. Ya. Tapi tampaknya coach dari Kaimana ini tidak merotasi para pemain-pemainnya. Ya, dengan kondisi juga pemain cadangan yang begitu terbatas. Betul. Ya, hanya ada 3 orang pemain yang ada di bench. Ya, ini yang berbeda dengan tim-tim lain yang mengarungi Blend Futsal Profesional 2017 ketika mereka bahkan memiliki 3 paket yang cukup lengkap dari posisi penjaga gawang, anchor, flank, pivot. Dan kali ini sebuah peluang gagal. Ya, peluang yang tadi dimiliki oleh Kancil BBK. Dan kita lihat kembali gagal. Ya, sebuah counter attack kali ini. Dan kita lihat terlalu jauh, tidak mampu digapai. Kali ini tim Kancil BBK open kick in. Ya, masih sangat berani sekali. Baik Haryono. Dan kita lihat sebuah shoot. Kembali masih gagal peluang yang dimiliki oleh Ando. Hampir seluruh pemain dari tim Kancil BBK ini mampu melakukan penetrasi ya. Dan ini yang membuat tim-tim yang berhadapan dengan Kancil BBK ini sedikit kebingungan. Apa yang akan dikeluarkan para pemain-pemain tim Kancil BBK. Karena hampir seluruh tim bisa melakukan penetrasi. Nah, seperti Ando, Haryono, tadi kita barusan melihatnya seperti itu. Ya, cukup baik, pegang bola, sabar saja, mengatur jalannya tempo ya. Hardadi juga tadi pencetak gol pertama juga memiliki penetrasi yang cukup bagus. Saya pikir di grup kedua tim Kancil BBK ini memiliki variasi serangan yang bisa dikatakan wah, mematikan. Baru aja gol lagi. Ya, kita lihat lagi-lagi gol kembali dicetak oleh Kancil BBK untuk membawa keunggulan Kancil BBK atas Kaimana FC. Kancil BBK 2, Kaimana 0. Dan kita saksikan dalam tayangan ulangnya. Kita lihat melewati 1 orang, 2 orang pemain dan sebuah tendangan kaki kiri yang akhirnya mampu merobek jala dari Kaimana FC. Ya, kita lihat Mariono.
memang hampir seluruh baru saja saya bilang mereka memiliki penetrasi yang cukup bagus dan defense dari tim Kaimana ini sangat buruk sekali ya, individual defense mereka gampang sekali dilewati. Ya, hampir seluruh pemain di grup kedua tim kecil BBK ini mampu melakukan dribbling dengan baik, melakukan penetrasi. Ya, saya pikir Ya, tidak pelanggaran. bukan sebuah pelanggaran. Ya, sangat terbuka ya, open play kali ini chance. Kali ini sebuah peluang. Ya, sayang sekali tadi. Impact kaki dengan bola yang kurang baik ya. Dan Ya. saya pikir ini ketenangan. Ya, akan lebih baik kontrol bola dengan baik. Sayang Ando. Oh, kita lihat bukan membentur, justru malah ya memang tendangan yang kurang baik tadi dilakukan oleh pemain dari Kaimana FC. Ya, dan kita lihat kali ini ya pergantian bola. Dan kita juga saksikan di layar kaca iNews TV sudah ada Dias yang juga akan segera bersiap untuk memasuki lapangan. Sepertinya akan ada pergantian paket. Ya, kita lihat ada 4 orang pemain yang sudah bersiap. Ya, ini saya pikir grup ketiga ya dari tim kecil BBK. Teguh. Ya, gagal. Berhasil direbut. Cukup berani ya para pemain-pemain kecil BBK melakukan penetrasi di daerahnya, mulai dari daerahnya. Ini yang jadi faktor masalah ya tim Kaimana. Bagaimana para pemain-pemain tim Kaimana ini gampang sekali untuk melewati. Ya, faktor coaching point terpenting adalah bagaimana cara mereka berdiri ya. Cara mereka berdiri ini yang salah. Istilahnya kuda-kudanya yang salah. Mereka gampang sekali untuk dilewati. Seakan tidak balance. Ya, kali di kancil BBK. Ya, kita lihat sudah terjadi pergantian paket sepertinya. Dia sudah dimasukkan. Bermain sebagai anchor. Ya, 1-2 kita lihat sebuah kerjasama dan tidak mampu digapai tadi, terlalu jauh. Tidak mampu diambil oleh pemain dari kancil BBK. Ya, ini seperti Kaimana ini diajarkan bagaimana cara bermain futsal dengan baik ya. Tim kecil BBK banyak melakukan variasi serangan. Bagaimana mereka melakukan serangan dari sisi samping mereka, flank mereka, melakukan penetrasi ke dalam. Ya, sejauh ini 2 gol. Pertama adalah bagaimana memanfaatkan kesalahan dari tim Kaimana. Kedua, bagaimana kemampuan penetrasi individual ke tim kecil BBK ini yang cukup baik dan sehingga menghasilkan gol. Ya, belum terlihat ya bagaimana memanfaatkan kekuatan dari pivot di tim kecil BBK ini. Ya, dan kita lihat ini dia time out seperti diambil oleh Kaimana FC yang sementara tertinggal 0-2. Dan kita lihat ini dia pelatih sementara dari Kaimana FC yang memberikan arahan. Ya, kita lihat pelatih yang memang cukup muda. Cukup muda. Sangat muda. Dan kalau kita berbicara mengenai pelatih juga ini keterkaitan dengan wibawa. Betul. Dan ini yang sepertinya juga belum terlihat dari pelatih sementara dari Kaimana FC. Dan kita lihat ini dia sekali lagi Kaimana. Apa yang Anda bisa lihat, apa yang Anda bisa evaluasi hari cacing dari permainan Kaimana sejauh ini di pertandingan babak pertama tadi? Pertama, faktor penting di tim Kaimana adalah menekankan bagaimana para pemain ini tidak harus bisa dilewati dengan begitu gampangnya oleh tim kecil, pemain-pemain dari kecil BBK. Deselerasi harus ditekankan. Bagaimana mereka datang dari cepat ke lambat dan menurunkan sedikit posisi badannya, ya Kak, kuda-kudanya sehingga keseimbangan terjaga. Dan para pemain-pemain dari tim kecil BBK ini tidak dapat melewati begitu. Dari keinginan dari seorang pemain, harga diri seorang pemain tidak dapat dilewati pemain lawan, itu jauh faktor lebih penting. Motivasi tentunya itu harus tetap terjaga di setiap pelatih, bagaimana menginstruksikan para pemain-pemainnya, bagaimana tidak bisa dilewati oleh lawan begitu saja. Itu yang harus ditekankan oleh tim pelatih dari Kaimana kepada pemainnya. Kali ini menunggu ya, dan yang cukup baik. Ando, shooting. Kita angkat dengan baik. Ya, kali ini counter. 4. Passing ke Dan ya, kita lihat tidak siap sepertinya.
cukup baik ya, prosesnya sudah bagus, tapi sedikit terjadi miskomunikasi saya pikir. Ya, Coach Naim tampak targetnya terpenuhi ya untuk tahun ini, bertahan di band futsal profesional, apalagi tim Kancil BBK ini mampu tampil di peringkat ketiga sejauh ini ya di grup B. Kalah head to head, maksud saya masih di peringkat 4. Ya, kita lihat gagal terbaca ya. Iya, seharusnya bisa berani ya untuk melakukan Kita lihat sebuah gol balasan berhasil dicetak oleh tim dari Kaimana FC, sebuah counter attack yang begitu cepat dan akhirnya mampu mereka manfaatkan untuk bisa memperkecil kedudukan Kaimana FC 1, Kancil BBK 2. Ya, sangat terbuka ya, berawal dari kesalahan para pemain Kancil BBK mencoba melakukan trupas, dipotong dengan baik oleh Imran, dan Imran dengan cepatnya melakukan passing ke depan. Cukup berani, chance kali ini. Kick in untuk Kaimana FC. Ya, seharusnya itu tidak terjadi ya. Tadi ada chance bisa melakukan venting keluar, tetapi keputusan untuk melakukan trupas itu sangat buruk sekali. Ya, terbuka. Ya, cukup baik. Counter attack. Kembali. Cukup baik. Diego. Ya, kali ini kembali Kancil BBK gagal. Ya, kita lihat Ando cukup masih menunggu support manis, ya. dari pemain lain. Cukup manis memegang bola. Memang Ando ini sangat luar biasa ya. Selain juga Imran juga berperan penting di tim Kaimana. Dia mampu menunjukkan ada salah satu dari pemain dari tim Kaimana ini yang sangat berbahaya. Counter attack kembali. Ya, bukan sebuah pelanggaran dan kontrol tidak sempurna kali ini. Ya, cukup baik. Terlalu terburu-buru ya di grup ketiga ini di tim Kancil BBK ini. Saya pikir harus dievaluasi bagaimana para pemain-pemain ini bisa tampil tenang ya saat merebut bola, tidak melulu untuk melakukan serangan ke depan secara langsung, tetapi ya, jika melihat organisasi pertahanan lawan, ya dia chance untuk mencetak gol. Ya, kita lihat kali ini peluang dimiliki oleh para pemain dari Kancil BBK namun gagal. Ya, Kaimana kembali berhasil merebut bola kali ini, sebuah shoot masih membentur salah seorang pemain dan kita lihat kali Terbuka ini sekali. dan ya hampir saja tadi upaya yang dilakukan. Ini terlihat sekali ya di grup ketiga dari Kancil BBK ini tidak terorganize dengan baik. Ada chance untuk melakukan counter attack, tetapi mereka terlalu terburu-buru. Ya, passingnya tak jarang juga dapat dipotong dan dapat terbaca dengan baik oleh pemain-pemain Kaimana. Ini sayang sekali ya, tidak bisa memanfaatkan berapa kali ada chance untuk bisa mencetak gol. Ya, grup pertama kembali. Ya, kali ini kembali Kancil BBK. Ya, praktis ya. Imran Wahid tampil hampir penuh. Belum tergantikan Imran. Ya, Wahid Setiawan. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana kiprah dari Kancil BBK, saya pikir tim ini memiliki potensi untuk bisa memberikan kejutan musim depan, Hari. Iya, betul. Saya melihat sejauh ini kekurangan dari tim Kancil BBK adalah pivot murni. Ya, mereka tidak. Walaupun ada Samuel Eko. Iya, tapi belum terlihat betul ya, jelas. Dan saya belum melihat Samuel Eko di sini. Ya, Tidak tampil sepertinya disimpan ya, karena tim nasional mungkin ya faktor tersebut. Dan saya pikir Samuel Eko juga tidak murni pivot ya. Samuel Eko memiliki kecepatan yang cukup luar biasa dan itu bisa dimanfaatkan di posisi flank. Di tim nasional pun juga tidak terlihat betul peran dari
Samuel Eko dalam uji coba di Lombok kemarin. Antar TK, baik Yudi. Wahid, nah kali ini Wahid bisa bermain angkor, bisa mengalirkan bola dengan baik. Hampir saja Ramdhani. Ya, kita lihat tadi kembali sebuah peluang. Kedewasaan dalam bermain dimiliki grup pertama Kancil BBK ini ya. Bagaimana mereka bisa mengatur tempo pertandingan, berbeda sekali dengan grup ketiga dari Kancil BBK yang begitu sporadis, bermain terbuka, tak jarang juga transisi dari attack ke defense yang sangat buruk. Kali ini Ramdhani mencoba ya dapat dipotong dengan baik, luar biasa. Albert, sayang sekali, seharusnya bisa dipasing. Teruskan untuk melakukan shooting directly. Kali ini Wahid asing saja pendek ke Ramdhani. Yudi menggantikan posisi Wahid sebagai angkor. Cukup baik ya. Nah, Wahid dan Yudi sangat berirama ya. Mereka saling mengisi. Tak jarang Wahid mengisi posisi angkor, lakukan through pass passing. Ya kali ini. Ya, Kita lihat kembali. sebuah bola El Fikri. El Fikri, kapten di pertandingan kali ini, Iya. membawa Kancil BBK unggul 3-1 atas Kaimana. Kita lihat sebuah shooting, antisipasi yang ya kita lihat bola juga cukup memanjakan El Fikri. Sebuah bola rebound yang menguntungkan untuk El Fikri, dan kita lihat tidak ada penjagaan, tidak ada pemain yang mengantisipasi bola-bola rebound yang digagalkan oleh Kaimana FC. Ini jawabannya. Ya, jawaban dari pertanyaan saya. Siapakah pivot murni? Saya pikir ada di El Fikri, tapi belum terlihat betul perannya di pertandingan hari ini. Ya setidaknya gol tersebut menunjukkan jika Fikri ini salah satu pivot muda ya, masa depan bagi perpustakaan Indonesia. Memang ya 3-1 kali ini permainan ya dilakukan oleh Kancil BBK, menunggu para pemain-pemain dari tim Kaimana keluar, bermain 3-1. El Fikri bermain depan ya, cukup baik ya. Baru terlihat sekarang peran pivot di tim Kancil BBK. Tommy menghadang keras Tommy. Ya, gagal kembali upaya tadi. Ya, Kancil BBK Ya, main 3-1, coba menarik keluar para pemain-pemain Kaimana. Wahid Kembali memancing. Ini kedewasaan, dituntut kedewasaan para pemain-pemain dari tim Kancil BBK. Kesabaran menunggu space kosong untuk bisa melakukan serangan. Ya, ini dia. ya gagal kembali. Ya, saya pikir juga Kancil BBK ketika mungkin musim depan mereka mampu sedikit berinvestasi untuk mencari pemain-pemain berkualitas untuk bisa menambah kualitas dari Kancil Iya. BBK. Ini tim yang cukup potensial untuk bisa bersaing di grup B. Betul. Mungkin transfer ilmu ya. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Mereka membutuhkan pemain senior. Pemain notabene adalah pemain tim nasional. Ya seperti Ria Yamani ya, atau juga Bayu Saptaji ya. Ya, cukup mahal saya pikir kalau ya, memang harus cukup sulit ya. harus dilakukan seperti itu. Transfer ilmu harus dilakukan seperti itu. Karena pemain-pemain muda di tim Kancil BBK ini sangat berpotensi sekali. Ya, pemain lokal yang ada di Kalimantan, di Pontianak tepatnya. Ya, kita lihat Cukup baik Ramdhani. Passing dia saya pikir kita lihat El seharusnya Fikri. bisa ya, membelokkan bola ke arah gawang secara langsung, tapi El Fikri memang pemain pivot itu baik. Ya, dia membelakangi gawang tapi dia cari teman. Teman nggak ada, dicari lagi sih. Asal jangan cari masalah ya. Cari masalah. Jarang pemain pivot mencari masalah. Biasanya pemain angkor. Iya, karena trupasnya kadang salah. Atau kehilangan bola di belakang. Betul. Itu masalah ya. Masalah sekali. Ya, kali ini kita lihat kembali Kancil BBK masih unggul, bermain cukup santai. Kondisi mereka saat ini unggul dengan margin 2 gol. 3-1 mereka unggul atas Kaimana.
Ya, kita lihat bagaimana kualitas juga yang dimiliki oleh anak-anak dari Kancil BBK di atas dari para pemain dari Kaimana FC. Betul, jika kita melihat ya hanya setengah lapangan ya para pemain Kaimana ini hanya dia melakukan defense, dan Kancil BBK dengan mudahnya mereka melakukan ball possession. Ya ini chance. Ya, terlalu jauh space-nya. Ini yang jadi masalah. Ya, terlalu jauh. Kembali gagal. Ya, Kali ini iya. hampir saja. Cukup baik. Betul. Cukup manja tadi umpan yang dilakukan, umpan yang diberikan ke tiang kedua. Kita lihat ya, dan ya penyelamatan. Ya, Oh, tidak ada penyelamatan, bahkan tidak mengenai bola. Ya. Gagal upaya. Kali ini kembali sebuah peluang. Terlalu jauh. Angkor dari tim Kaimana tidak terlihat ya supportnya. Ini yang jadi faktor masalah saat tim Kaimana mencoba melakukan counter attack, dan saat tim lawan organisasinya cukup baik, mereka harus melakukan ball possession, tetapi mereka tidak dapat melakukan karena jarak antara lini pemain itu cukup jauh. Cukup baik Ando. Ya, Cukup ya. Ya, luar biasa. ngotot. Kita lihat bagaimana Ando. Ya, menit-menit akhir di pertandingan babak pertama kali ini. Kita lihat ya, Kaimana masih tertinggal 1-3 atas Kancil BBK. Cukup baik Imran. Ya, kembali gagal. 3-2. Ya, kita saksikan dan sebuah peluang dan mampu dimanfaatkan dengan maksimal oleh Ando dan mampu membawa keunggulan Kancil BBK 4, Kaimana FC 1. Ya, luar biasa ya kombinasi yang dilakukan Ando dan juga Mariono. Ya, kita lihat bagaimana Berawal dari kesalahan penyerangan dari tim Kaimana ya, lawan counter. Nah, ini sangat baik sekali. ya, cukup sulit untuk Kaimana bangkit di sisa-sisa pertandingan di Blend Futsal Profesional 2017. Keterbatasan pemain, faktor internal yang menjadi masalah yang cukup banyak untuk Kaimana FC. Dan kita lihat kali ini kick in untuk Kaimana FC 30 detik terakhir di pertandingan babak pertama. Kaimana berhadapan dengan Kancil BBK. Pressure ya di daerah lawan. Ya, sebuah pelanggaran. Kali ini grup ketiga masuk. Ya, kita lihat ada sebuah tarikan tadi. Ando kali ini. Ya, kita lihat Ando kurang mendapatkan support. Ade. Ya, cukup baik Ade. Diego. Oh. Gagal terbaca. Ya, kembali berhasil direbut kali ini. Dan akhirnya pertandingan babak pertama telah berakhir di mana Kancil BBK sementara unggul 4-1 atas Kaimana FC. Dan untuk Anda para pecinta futsal, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di iNews TV. Di Blend Futsal Profesional 2017. Ya, saya pikir itu adalah tugas pokok dari Coach Naim ya. Ya, dan baiklah para pecinta futsal, kita akan segera menyaksikan ini dia kick off pertandingan babak kedua Kancil BBK berhadapan dengan Kaimana FC. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Dan masih bersama saya Mas Janto dan juga Coach Hari Cacing yang akan memandu Anda di pertandingan kali ini. Kancil BBK menggunakan jersey hitam-hitam, sementara Kaimana menggunakan jersey orange strip hitam. Dan kita lihat dengan kondisi kali ini Kancil BBK unggul 4-1 atas Kaimana FC. Dan kita lihat sebuah tendangan cukup keras tadi dilakukan oleh Dias. Ya, seorang anchor. Ya. Saya pikir langsung ya menurunkan grup ketiga dari tim Kancil BBK ini memang menunjukkan Coach Naim melakukan evaluasi secara langsung. Ya, mereka dievaluasi dan Coach Naim langsung memberikan tugas bermain di menit-menit awal. Dan ini memotivasi para pemain-pemain dari tim Kancil BBK di grup ketiga dari Coach Naim ini untuk menunjukkan performa mereka harus baik. Ya. Ya, kali ini kita lihat. Ya,
ini yang membedakan tim Kancil BBK dan tim Kaimana ya. Saat melakukan counter attack, tim Kaimana selalu melakukan serangan sporadis ke daerah pertahanan lawan. Wah, cukup jauh. Kalau terburu-buru, kali ini keputusan yang kurang tepat ya. Ya, kita lihat bagaimana Dias tadi di pertandingan babak pertama tidak memiliki banyak menit bermain. Kali ini langsung diturunkan di awal-awal pertandingan babak kedua. Ya, kita tahu juga Dias memiliki shoot yang begitu keras dari tim Kancil BBK. Ya, sering kali melakukan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Saya pikir ada insiden ya. Ada insiden. Ya David harus sabar. Ya. Tidak mau terpancing emosi. Kita belum terlihat betul ya pasti apa yang terjadi. Ya, kartu kuning kita lihat didapatkan. Ya langsung diberikan oleh wasit Kiki Subaiki. Ya Coach Naim ya. Memang Coach Naim ini memang sangat famous sekali ya di Papua. Lama juga. Dan kita lihat bagaimana para pemain dari Kaimana juga begitu respect ya terhadap Coach Naim. Sebelum dilatih oleh Sain Karmadi, Coach Naim adalah pelatih dari Black Steel saat di Liga Nusantara ya. Dan memang saat promosi Black Steel memutuskan untuk mengganti Coach Naim dengan Coach Sain Karmadi. 1-2 gagal. Ya, masih berhasil dikuasai oleh para pemain dari Kancil BBK. Dias cukup baik, luar biasa. Kita lihat sebuah peluang yang berhasil dimaksimalkan oleh Diega. Ya, kita lihat bagaimana penguasaan bola dan body balance, dan kita lihat dengan memutar berhasil mengecoh salah seorang pemain belakang dari Kaimana FC dan membawa Kancil BBK unggul 5-1. Ya ini memang yang harus dimanfaatkan ya. Seperti yang saya bilang di babak pertama, kelemahan dari tim Kaimana ini adalah bagaimana mereka tidak bisa melakukan drop secara langsung, dan itu harus dimanfaatkan oleh Kancil BBK dengan menurunkan seorang pemain pivot murni. Dimanfaatkan betul peran dari pivot di setiap timnya ya, di setiap grupnya di tim Kancil BBK ini. Kita lihat di babak pertama tadi El Fikri mampu menunjukkan sebagai pivot yang baik yang bisa mengkonversi peluang yang sekecil apapun menjadi gol. Ya, kali ini Diega berperan menjadi pemain pivot, langsung ya melakukan rotasi tim pertahanan. Hampir saja Yudi. Kali ini tim pertama dari Kancil BBK ya, Yudi, El Fikri, Ramdhani, dan juga tentunya Wahid Setiawan. Begitu baik ya dari tim Kaimana. Ya, dan saya pikir ini kesempatan sebetulnya untuk Kaimana untuk tampil nothing tulus. Mereka tampil tanpa beban karena memang apapun mereka juga pasti akan kalah. Apapun hasil yang diterima juga mereka akan pasti terdegradasi. Betul. Sehingga ini kesempatan untuk para pemain untuk bisa memberikan yang terbaik, untuk tampil lepas tanpa beban. Dan ini juga kesempatan untuk para pemain Kancil BBK, terutama untuk mereka yang memiliki menit bermain yang minim di Blind Futsal Profesional 2017. Karena sekali lagi hasil dari kedua tim tidak akan cukup berpengaruh. Dan saya pikir cukup rugi kalau misalnya kita lihat bagaimana tadi tensi juga sempat tinggi ketika David mendapatkan kartu kuning. Betul. Hari. Ya memang ini harus cermati ya Pak, pada seluruh pemain Kaimana bermain lepas. Sekaligus saya pikir mereka juga harus mempromosikan diri mereka kepada tim-tim lain nantinya untuk putaran tahun depan ya. Jika mereka tuh memang masih bisa memiliki kesempatan untuk berlaga di Blind Futsal Profesional. Ya, saya pikir ini ajang seleksi juga untuk kedepannya, meskipun terlalu dini bicara persiapan, sedangkan Blind Futsal Profesional juga belum selesai. Tapi tidak ada salahnya di dua sisa pertandingan di grup B ini. Cukup baik. Tadi ya cukup sulit saya pikir kalau hanya mengandalkan skill individu dari masing-masing pemain, karena ya hanya Subasa sepertinya yang bisa melewati seorang pemain dan Misaki. Ya, kalau kita mengandalkan skill cukup sulit, kita lihat. Memang futsal adalah sebuah teamwork yang diperlukan. Ya, memang ada sistem tiga sistem ya formasi di futsal yang sangat terkenal sekali ya, seperti sistem power play 2-1-2. Oh, pantas ya, seperti Wiro Sableng. Jadinya Donzol Sableng.
Ya, dan kita lihat kali ini sebuah peluang tadi Kaimana. Sistematis yang dia Ya. sistem dalam tim Kaimana ini tidak terlihat ya. Tidak terlihat sama sekali. Tidak ada kejelasan, berbeda halnya tim Kancil BBK mencoba memainkan pola 3-1. Tak jarang juga grup kedua mereka memainkan 4-0, 2-2, 1-2-1. Ya, fleksibel ya. Mereka melakukan itu secara terus-menerus. Ya. Kali ini permutaran 4 orang pemain yang cukup baik, hit sekali. Ya, hampir tadi. Sangat bervariasi serangan yang dilakukan oleh tim Coach Saim ini. Ya, Sayang kita sekali lihat. kontrol. Sentuhan bola pertamanya kurang baik. El Fikri gagal tadi. Kali ini hanya menghasilkan sebuah corner kick. Ya, kita lihat raut wajah frustasi sepertinya. Atau sudah biasa kebobol 5 gol ke atas. Lebih dari 5 gol, dan kali ini ya Kancil BBK. Wahid Setiawan. Yang biasa ya, mobilitas permainan dari Wahid sudah tepat ya keputusan El Fikri untuk melakukan syuting, apalagi bola juga ditaruh tiang atas. Bisa ya, masih menutupi ya. Ya, kita lihat terjatuh tadi. Sudah unbalance ya, kondisi fisik sudah mulai menurun, kekuatan kaki juga sudah mulai melemah. Ya, rotasi seperti itu. Ya, Wahid. Ya, dan yang harus dijaga sebetulnya oleh Kancil BBK di musim mendatang untuk bisa terus berprestasi di dunia futsal profesional, bukan hanya merekrut pemain-pemain yang bisa meningkatkan kualitas mereka, namun juga harus bisa menjaga bintang-bintang dari Kancil BBK seperti Wahid, lalu juga ada Samuel Eko, pemain-pemain yang memang salah satu pemain kunci untuk Kancil BBK. Betul, saya mencermati, tetapi tidak pemain senior sembarangan ya. Mereka juga harus memiliki kredibilitas yang cukup bagus. Notabene adalah ex tim nasional. Ya, bisa dikatakan seperti Nur Ali ya, pemain dari Pamos, dan juga seperti Amri Daulay di Giga FC ya, mampu membangkitkan semangat diri para pemain-pemain muda di tim tersebut. Itu yang diperlukan di tim Kancil BBK, bukan pemain senior yang notabene tidak memiliki jam terbang tinggi di internasional. Karena tujuannya pemain yang didatangkan untuk tim Kancil BBK ini adalah mentransfer ilmu yang mereka punya, pengalaman yang mereka punya. Ya, gagal kali ini, dapat dipotong. Lagi-lagi tidak cermat passing yang dilakukan para pemain Kaimana. Gagal serangan tim Kaimana. Tengku. Rotasi dilakukan oleh Coach Naim. Mainkan kali ini Tengku juga grup ketiganya. Ya, gagal kali ini, berhasil direbut Imran. Ya, kita lihat one man show. Ya, cukup sulit mengharapkan hanya satu orang pemain. Kali ini kembali Kancil BBK. Luar biasa. Ya, melewati David tadi. Ando ya. Ini seperti nama sepatu ya, sendal. Ya, kali ini David. Ya, David. Biasa David ya. Cepat. Ya, memiliki kecepatan khas dari para pemain Papua. Ya, kita tahu pemain-pemain Black Steel, pemain-pemain yang berasal dari Papua memang memiliki bakat lahir, memiliki fisik dan juga kecepatan yang luar biasa. Ya, kita lihat sulit. Potong Mariano ya. El Fikri. Oh, Dias tadi. Ya, gagal mencoba untuk menempatkan bola di tiang kedua. Ya, counter attack. Ya, cukup Kali ini sebuah peluang. Oh, kita lihat mencoba tadi mengecoh penjaga gawang dari Kancil BBK, namun gagal upaya yang dilakukan.
Ya, dan ini kita lihat pemain kecil BBK ya sudah mulai menurun ya. Serangan-serangan yang dilakukan oleh tim kecil BBK, dia terlihat betul tim Kaimana mampu melakukan serangan dan mampu juga melakukan ball possession. Meskipun ya time durasinya hanya di sekitaran 30 detik. Kali ini tim kecil BBK mencoba melakukan possession. Kanter kembali. ya kita lihat Seharusnya pedal. bisa Ya, asing ke David ya. Tapi keputusan Andro ini terlalu ambisius. Itu yang ya time out ya. ya, time out sepertinya diambil oleh salah satu tim Kaimana ataupun Kancil BBK, di mana 10 menit waktu tersisa dan Kancil BBK masih Ya. unggul dengan 5-1. Ya, kita lihat time out sepertinya ya Kaimana FC. Sepertinya menginstruksikan para pemainnya tersenyum, ya menikmati jalannya Ya. pertandingan. Kalau kita lihat Meskipun bagaimana di- kalah, ya mereka harus tersenyum karena menikmati pertandingan jauh lebih baik ketimbang meratapi kekalahan. Ya, cukup bijak ya, Iya. Richard Singh ya. Ya, kita lihat kali ini highlight replay di pertandingan babak pertama ketika proses gol satu-satu yang dicetak oleh Kaimana, dan ini dia gol yang dicetak oleh El Fikri, ya sebuah bola rebound. Gol ketiga yang dicetak oleh Kancil BBK, dan ini dia gol keempat. Dan 4 gol dicetak Kancil BBK di pertandingan babak pertama, dan ini dia satu-satunya gol sejauh ini di pertandingan babak kedua. Ya, gol Diego mengecoh salah seorang pemain, memutar badan, melakukan sebuah shooting dan membawa Kancil BBK unggul 5-1. Dan kita lihat hanya ada 4 orang pemain saja yang ada di bangku cadangan dari Kaimana. Ya, kita lihat total hanya ada 9 orang pemain. 9 pemain untuk bisa mengarungi Blend Futsal Profesional 2017. Ini adalah sisa-sisa pemain yang masih memiliki motivasi, masih memiliki sebuah keinginan untuk bisa memperkuat Kaimana FC di sisa Blend Futsal Profesional 2017, karena kita tahu ada beberapa pemain yang memutuskan tidak ingin melanjutkan bermain bersama dengan Kaimana. Ya seperti Rian Bogel ya, tidak berpartisipasi tampaknya di Surabaya ini. Pikir mereka juga punya kebutuhan ya, jika melihat seluruhnya mereka memiliki alasan yang jelas. Ya, Faktor keluarga jauh lebih penting ketimbang mereka hanya meluangkan waktu tetapi tidak dihargai. Nah, itu memang yang kita harus apresiasi kepada pemain-pemain yang masih ingin bertanding di sejauh ini ya, di pertandingan ini. Tapi kita juga harus mengapresiasi juga pemain yang sudah tampil di sebelum-sebelumnya. Mereka harus dibayarkan penuh kebutuhan hidupnya, karena hak mereka belum dibayarkan. Kewajiban mereka sudah melakukan dengan baik. Ini yang harus dijadi evaluasi kepada tim manajemen dari tim Kaimana. ya, dan kita lihat tadi sebuah peluang kembali dimiliki oleh Kancil BBK. Ya, kurang dari 10 menit. Ya, saya pikir grup ketiga dari Kancil BBK ini diberikan porsi yang begitu lama ya oleh Coach Naim. Tujuannya adalah jam terbang. Andro kali ini mencoba melewati Dias. Cukup baik penetrasi, dapat dipatahkan oleh Ando juga dari tim Kancil BBK. Beda karena ada huruf R-nya. Kali ini corner. Ya, Luar cukup biasa. baik. Tendangan first time tadi dilakukan. David ya. Andro. Ya, pelanggaran tadi terhadap Andro. Hardadi. Saya pikir ini pelanggaran yang tidak penting ya, karena posisinya masih jauh di belakang gawang. Lagi kali ini masih David coba memancing, coba memainkan bola 3-1 ya kali ini. Saya pikir ini hanya menurunkan tempo pertandingan, karena kondisi fisik para pemain-pemain Kaimana juga sudah menurun. Ya, Cukup bijak menyikapi pertandingan pada hari ini ya. Tidak ingin dikalahkan dengan mungkin marginnya jangan sampai terlalu banyak ya. ya sebijak Hari Cacing. Betul. Luar biasa David. David, kita lihat lagi-lagi lemah saja. Ya, Ya, diganti ya. pergantian. Dua kiper juga diganti ya oleh Coach Naim.
luar biasa. Cukup cantik, manis, manja. Namun kita lihat sebuah tendangan dengan akurasi yang tidak tepat. Ya, saya juga tidak, bahkan saya jarang sekali melihat Kancil BBK memainkan strategi power play. Saya pikir dengan kondisi mereka unggul 5-1 dan hasil yang tidak akan berpengaruh untuk kedua tim, Kancil BBK ataupun Kaimana, ya mungkin Coach Naim bisa untuk mencoba memainkan strategi power play untuk bisa mematangkan permainan persiapan mereka di Blend Futsal berikutnya. Memang memprioritaskan mungkin ada dua prioritas ya di tim Kancil BBK ini. Kita mengesampingkan peringkat ketiga ya, target peringkat ketiga. Seperti yang Anda bilang, bagaimana tim ini coba melakukan power play, sistem power play. Tapi Coach Naim mungkin memiliki pandangan lain ya, sama jam terbang di grup ketiga mungkin menit play bermainnya selama ini sedikit. Mungkin ini tujuannya memberikan kesempatan para pemain-pemain muda dari tim Kancil BBK jauh lebih penting daripada mengembangkan sistem power play. Saya setuju kedua sistem itu jika diterapkan ya, sistem power play. Biasanya juga saya mencoba melakukan itu jika setelah menangani dengan margin begitu lebar ya untuk melakukan power play. Ya, cukup baik kali ini antisipasi tadi. Kancil BBK counter attack, ya cukup cermat. Menit-menit akhir di pertandingan babak kedua kali ini. David gagal. Setidaknya kita terhibur ya dengan permainan David ya. Meskipun David tadi melakukan tindakan yang tidak terpuji, saya pikir terprovokasi ya David, pancing emosinya. Sejauh ini skill dari David cukup luar biasa. Cara dia melewati lawan. Nah, Tommy sangat bagus, terlalu jauh ya di daerah second penalty ya. Melakukan turning dan langsung shoot. Ya, kali ini Akhir cukup terbuka. Cukup baik. Ya, kita lihat cukup terbuka tadi. Ade mampu memperbesar keunggulan Kancil BBK 6-1 atas Kaimana Diego, FC. maksud saya. Baik kombinasi Diego dan Ade. Tampak terima kasih. Saya thank you. Diego. Baik Diego. Ya, kita lihat tidak terlalu keras, namun penempatan posisi bola yang cukup baik dilakukan dan akhirnya mampu membawa Kancil BBK unggul 6-1 atas Kaimana FC. Ya, kali ini Kaimana di sisa-sisa menit terakhir pertandingan kali ini, oh tidak ada yang menyambut tadi. Ini yang jadi bahaya ya. Tim Kaimana sudah mulai menurun tingkat konsentrasinya. Tadi juga saya melihat begitu lemahnya ya seorang Tommy yang biasa. Ya, kita saksikan ya antisipasi yang tidak sempurna dari penjaga gawang dan akhirnya mampu kembali dimanfaatkan oleh Kancil BBK untuk kembali memperbesar keunggulan 7-1 atas Kaimana FC. Lagi-lagi Ade. Ya, ini yang bahaya. Saya sering melihat pertandingan Kaimana ya di 5 menit terakhir ini konsentrasi mereka sudah mulai menurun. Biasanya mereka bisa kebobolan sampai 3 atau 4 gol. Ya, ini terkait faktor fisik juga mungkin karena memang terbatas sekali pemain yang bisa mereka turunkan. Ya, ini yang memang harus diwaspadai oleh Kaimana dan kita lihat ya kerja sama 1-2 dan diakhiri sebuah shooting masih sedikit melenceng di sisi kiri dari penjaga gawang Kancil BBK. Ya, kick in. Ya, tampaknya Kancil BBK tidak menurunkan ya tempo mereka untuk melakukan serangan ke daerah pertahanan dari tim Kaimana ini. Terus melakukan serangan ya, chance kali ini. Oh, kita lihat terlalu bernafsu. Maulidil. Ya, gagal. Nah, Maulidil juga salah seorang pemain yang memang minim menit bermain. Hal ini mendapatkan kesempatan untuk bermain karena memang ya Kancil BBK sendiri sudah tertutup kemungkinan untuk bisa lolos ke Final Four di Blend Futsal Profesional 2017
walaupun sempat menghuni peringkat 1 dan peringkat 2 klasemen di grup B. Namun kita lihat kebangkitan dari Famos Mataram dan konsistensi dari Bintang Timur Surabaya akhirnya menyingkirkan Kancil BBK dan juga juara bertahan tahun lalu Black Steel Manokwari. Ya kali ini langsung diturunkan grup 1 ya di sisa 5 menit ini. Memang Coach Naim ini pintar ya. Dia tahu betul track record dari tim Kaimana ini, sisi kelemahan dia di menit keberapa. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pelatih, menganalisa lawan itu jauh lebih penting juga ketimbang hanya menganalisa mengevaluasi timnya sendiri. Berarti faktor pelatih sangat penting di pertandingan hari ini. Ya, 3 menit waktu tersisa di pertandingan babak kedua. 7-1. Praktis ya, ini bersalah. Ya, chance kembali. Ya, gagal mencoba untuk mengirimkan umpan ke tiang jauh tadi, menghasilkan sebuah corner kick. Peluang Wahid. Ya, gagal. Kembali. Kali ini para pemain dari Kancil BBK sebuah syuting. Ya, hasil bentur Wahid kali ini ya cukup terbuka. Tidak seharusnya Ramdhani ngelakukan seperti itu ya. Ya, mungkin saat melihat Lionel Messi ya. Mencoba mencip bola tadi. Ya, ini seperti meremehkan lawan ya. Akan lebih baik Yudi sudah siap sekali ya konversinya menjadi gol. Ya, sebuah syuting keras membentur tiang gawang. Sepertinya Tuhan marah ya kepada Ramdhani. Kali ini Ramdhani melakukan syuting tapi tidak menjadi gol. Ya, sepertinya di grup ini El Fikri tidak tampil. Sedikit ada masalah tadi sebelumnya. Digantikan posisinya oleh Teku. Ya, gagal kali ini Ramdhani. Maksudnya Yudi. Ya, sulit melewati 2-3 orang pemain. 2 menit waktu tersisa. Wahid Setiawan kali ini menguasai bola. Sangat enjoy ya memegang bola, tenang, menikmati ya. Luar biasa. Ya, 1 lawan 1 dan kita luar biasa. Ya, 8-1 kali ini Kancil BBK unggul atas Kaimana FC. Dan kita lihat Prosesnya sangat luar biasa. Ini yang jarang sekali ditontonkan oleh tim-tim seperti pemain-pemain muda ya. Notabene ada ICDC pemain muda tim Kancil BBK ini sangat luar biasa. Bagaimana memancing para pemain lawan tampil keluar dan sekali mereka melakukan kombinasi play di daerah flank, tapi di daerahnya sendiri. ya, Itu yang sangat luar biasa. Sudah 3 gol ya di 5 menit terakhir. Ini yang jadi masalah besar bagi tim Kaimana. Lagi-lagi chance cukup. Kita lihat tadi lepas dari kontrol bola yang dilakukan oleh Teku. Dias. Ya, Wahid Dias 1-2. Masih membentur salah seorang pemain di lini belakang dari Kaimana, menghasilkan sebuah corner kick kali ini. Cukup leluasa melakukan kerjasama. Ya, Dias tadi kehilangan bola. Keputusan untuk keluar. Satu menit terakhir. Pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Ya, biasanya Ando mengeluarkan gerakan-gerakan yang stylish ya. Ya. Ando, David sangat menghibur ya kedua pemain ini. Walaupun tidak membantu tim Kaimana ya. Ya, setidaknya menghibur penonton yang ada di sana ya. Kita lihat senyum ya Ando ya. Meskipun kalah, memang Ando menyadari ya kekuatan timnya tidak sebaik dari tim Kancil BBK, tapi menikmati jalannya pertandingan daripada menatap kalah itu jauh lebih baik. Kick in kali ini untuk Kancil BBK.
Kita lihat, aduh, sisa 1 menit. Ya, cukup kosong tadi. Kali ini ya kembali gagal. Dias memberikan umpan ke tiang kedua. 32 detik. Corner kick untuk Kancil BBK. Gagal. Counter attack coba dilakukan. Ya, sebuah pelanggaran kali ini. Ya, kembali Dias. 20 detik terakhir. Masih belum mengendurkan serangan para pemain dari Kancil BBK. Dan kita lihat gol penutup sepertinya dilakukan oleh para pemain dari Kancil BBK menutup di pertandingan kali ini. Kaimana 1, Kancil BBK 9. Biasanya cukup baik kita lihat. Dan akhirnya Mardani ya berhasil mengkonversi sebuah peluang menjadi sebuah gol. masih saja ke Ando, bebas. Tidak ada satu pemain pun menjaga posisi dari Ando ya. Dan akhirnya pertandingan babak kedua telah berakhir di mana Kancil BBK mampu memenangkan pertandingan atas Kaimana dengan skor 9-1. Dan kita akan kembali tetap bersama kami hanya di iNews TV.